Salam anak-anak, di video PowerPoint ini kita akan belajar lagi tentang pembahasan soal-soal Bupena halaman 121 sampai dengan 127, tema 2, subtema 3. Silakan anak-anak menyiapkan buku Bupenanya. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Judul perikopnya adalah teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 dengan judul perikop energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam limpah, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh pemanfaatan energi alternatif. 1. Sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Anak-anak bisa lihat di gambar contoh PLTS. 2. Arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lihat gambarnya ya anak-anak. 3. Angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Tenaga angin sama dengan tenaga bayu. 4. Kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Silakan anak-anak membuka buku Bupena halaman 124. Ayo berlatih muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Di video PowerPoint ini sudah membuatkan pembahasannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Jawabannya, energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan biasanya ramah lingkungan. 2. Tuliskan 5 contoh sumber energi alternatif. Jawabannya, contoh sumber energi alternatif meliputi sinar matahari, arus air sungai, angin, panas bumi, dan biomasa atau limbah organik. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara pemanfaatan arus air sebagai sumber energi alternatif? Jawabannya, arus sungai akan memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Pertanyaan nomor 4, bagaimana pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif? Jawabannya, sinar matahari akan mengenai panel-panel surya dan mengubahnya menjadi energi listrik. Pertanyaan yang terakhir untuk muatan IPA ini, tuliskan kelebihan dan kekurangan menggunakan energi alternatif seperti gambar di samping. Silakan anak-anak lihat gambar di buku Bupenanya masing-masing. Nah, di sini sudah langsung membuat jawabannya. Kelebihan menggunakan biomasa dari batang tebu adalah A. Dapat digunakan terus-menerus. B. Ramah lingkungan atau tidak menimbulkan polusi. Kekurangan menggunakan biomasa dari batang tebu adalah A. Dipengaruhi oleh waktu panen. Yang B. Dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Contoh pemanfaatan buah jarak. Nah, silakan anak-anak lihat gambarnya. Di situ ada gambar minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok.
Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Sekarang buka Bupena halaman 125, kita ke Ayo Berlatih Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Di sana ada latihan-latihannya. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja contoh pemanfaatan tumbuhan jarak? Jawabannya, bahan baku biodiesel atau pengganti solar dan minyak gosok. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dampak positif pemanfaatan tumbuhan jarak bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Jawabannya, dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai jual tanaman jarak. Selanjutnya pembelajaran 2, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban yaitu untuk menghemat penggunaan air. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Selanjutnya, silakan anak-anak buka buku Bupenanya halaman 126, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Coba anak-anak lihat, di sana ada latihan, di sana juga ada sebuah paragraf. Coba anak-anak simak dari paragraf yang membacakan. Saat ini, bahan bakar minyak atau BBM ketersediaannya kian menipis. Semakin banyak alat transportasi menjadi salah satu penyebabnya. Menurutmu, hak apa yang diperoleh masyarakat dalam pemanfaatan BBM? Sebaliknya, kewajiban apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap menipisnya BBM? Isilah kolom hak dan kewajiban dalam pemanfaatan BBM tersebut. Nah, di sini sudah membuat jawaban dan pembahasannya. Hak kita berdasarkan paragraf di atas adalah memanfaatkan BBM atau bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Kewajiban kita adalah menggunakan bahan bakar minyak dengan bijak dan hemat. Misalnya, saat kita akan mengunjungi rumah teman yang dekat, rumahnya dengan kita lebih baik berjalan kaki atau menggunakan sepeda saja dibandingkan dengan kendaraan bermotor. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 dengan judul perikop menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok harus memperhatikan tinggi rendah nada, memperhatikan tempo, dan yang terakhir adalah memperhatikan dinamika lagu. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan untuk Bupena kita hari ini, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Silakan anak-anak menyalin apabila anak-anak nanti tidak bisa mengingatnya kembali. Atau anak-anak juga bisa menonton video ini kembali lagi apabila anak-anak ingin mempelajarinya lagi. Oke anak-anak, sekian saja pelajaran kita. Salam.